Aduh, aduh. Hai, halo semuanya. Kita mau live dadakan. Halo, saya Diana, founder dari Dula Sahabat Ibu. Kita mau live dadakan nih, mumpung malam Jumat. Kita mau bahas ya. Sebetulnya kita nggak cari follower, nggak, cuma mau bahas aja dari sisi suami nih, gitu. Karena kan kita tuh kemarin kan kebetulan Dula Sahabat Ibu itu punya komunitas kehamilan, di mana komunitas kehamilan tersebut sering kita bahas bahwa ketika kehamilan itu satu, ibunya frekuensi melakukan hubungan seksual selama dengan suami itu berkurang gitu. Faktornya banyak gitu, terutama saya menemukan hal bahwa kayak gini yang paling lucu, menurut saya aneh gini. Walaupun kata dokter aman, saya tetap tidak mau. Itu ada satu pernyataan suami yang kayak gitu. Nah, kita ada narasumber langsung. Kebetulan, hai semuanya yang sudah join. Nah, kita mau dengar dari sisi suami gitu ya. Jadi bukan dengar di sisi dokter gitu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya dari dokter approve, dok boleh nggak sih kita berhubungan seksual selama hamil? Dokternya bilang oke, nggak ada masalah. Ini kandungannya sehat, kamunya sehat, suaminya sehat, semuanya sehat. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika suami itu merasa ketika si istrinya itu lagi hamil, bener nggak sih ngerasa kasian gitu ngelihat si istri itu hamil tuh kalau ngajakin gitu misalnya? Kalau kalau kasihan itu sebenarnya kan relatif ya. Tapi kalau misalkan tadi pertama dibuka, kalau dari sisi medis dari dokter itu bilangnya itu nggak apa-apa, ya ya berarti memang secara medis ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan suaminya itu tidak mau percaya kata dokter, terus mau percayain kata siapa lagi gitu kan sebagai ahlinya. Nah, terus lalu balik lagi. Ada preference dari suami, mungkin kalau yang suami-suami masih baru ya, anak pertama kayak kita dulu kan. Memang dari sisi aku sendiri ya sempat ragu. Ini beneran nih nggak apa-apa nih gitu kan. Takutnya ya dengan aktivitas itu malah mengganggu si janin, pertumbuhan janin atau gimana gitu kan. Tapi kalau misalkan emang kita secara medis dan dokter gitu bilang boleh, ya paling nggak sisi kekhawatiran itu udah nggak ada lah. Berarti tinggal fokus sama si bundanya aja. Fokus gitu. bundanya tuh maksudnya gimana? Ya fokus sama kebaikan dari si bundanya, calon ibunya, si istrinya. Maksudnya kebaikan ini kayak gimana nih? Maksudnya gini. Bukan, maksudnya ya fokus, maksudnya ya lebih gentle gitu kan. Oh gitu maksudnya. Kalau misalkan emang itu nggak ada efek apa-apa kepada kehamilannya, ya udah berarti kan tinggal di si sang suaminya itu lakukan lebih gentle gitu. Lakukan dengan lebih pelan, nggak kayak biasanya, tidak menggebu-gebu. Emang biasanya gitu. gimana sih? Ya kan gitu. Nah makanya waktu itu aku sempat bilang bahwa mau kayak apa sih gitu, segera bergerubuk apa sih berhubungan seksual selama hamil dibanding ketika naik motor, naik mobil, tahu-tahu ada polisi tidur gitu kan. Itu kan justru kita bisa mengontrol sendiri tuh lebih gentle gitu kan, itu menurut saya. Nah gini nih, terutama untuk yang aku mau nanya lagi nih, untuk yang terusianya perutnya sudah besar nih. Ini ya untuk yang sudah besar gitu, terutama yang sudah 35 weeks, malah bahkan jarang, mungkin hampir sebulan mungkin sekali kayak gitu. Kemudian dan suami tuh masih ragu aja walaupun sudah sering misalnya sama dokter, ini nggak pernah ditengokin ya, kok ini kaku sekali jalan lahirnya gitu. Bahkan dari kelasku sendiri, ayo dong sering-sering ditengokin. Karena apa? Karena banyak banget efeknya. Misal satu nih, foreplay
Foreplay itu kan kita ngomongin bahasin yang dewasa ya, nih ya nggak ada masalah ya, kita semua gede semua. Misal contohnya adalah memainkan puting, itu sendiri bagus untuk oksitosin gitu. Kemudian yang berikutnya ketika sperma keluar, prostaglandin nih membantu mematangkan si serviks. Nggak langsung matang sih, kayak karbit aja, kayak karbit ke buah-buahan gitu kan. Jadi kemudian gerakan sisi suami istri itu membantu si kayak memijat-mijat jalan lahir atau vagina sehingga dia tidak kaku. Nah ini nih kita sudah bilang seperti ini tapi tetap aja ada suami yang menolak gitu, misalnya karena kasihan takut kena bayinya, salah satu contohnya. Nah kalau dari sisi suami ini alasan yang seperti ini harus bagaimana nih? Kalau dari sisi seorang suami, kalau aku sih waktu itu nggak banyak tanya ya, maksudnya kalau emang udah dari emang itu kebaikan, salah satunya itu kan kalau misalnya ya mungkin waktu-waktu udah ngelihat perutnya udah besar gitu kan segala macam, memang mungkin dari sisi suami juga ada takut, ada panik gitu kan nanti kenapa-napa. Tapi kalau misalkan kan pernah kita bisa kita kan pernah baca juga, apalagi kalau misalkan suaminya itu selalu menemani istrinya cek ke dokter, ke SPOG gitu kan. Apalagi kalau misalkan sudah week 35 itu kan kemungkinan kenapa-napanya cukup ya minim ya. Udah aman lah ya si calon bayi itu udah aman, posisinya udah apa. Mau digimanain juga ya resiko untuk yang terburuknya juga udah kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau udah posisi bener itu kayaknya lebih ini deh. Lebih santai lah, lebih aman deh gitu kan. Nah, berarti dari sisi suami sebetulnya it's okay aja ya 35 weeks ya, misal nih nah alasannya ini takut nanti penisnya kena kepala vagina tuh. What happen dengan pemikiran seperti itu dari sisi suami itu? Ya kalau misalkan kena emangnya sakit enggak kan? Enggak, kenapa? Maksudnya ya itu kan apa ya istilahnya ya? Enggak gini. Kekhawatiran yang dibuat-buat gini. Gitu. Perlu nggak sih suami tuh belajar anatomi gitu supaya tahu bahwa sebetulnya itu aman? Ya perlu lah. Aku aja sekarang juga masih nggak ingat kan, sampai kadang-kadang lupa gitu. Ya wajar sih. Cuman ya itu. Terus kan dokter juga bilang, menyarankan bahwa itu disarankan, apalagi itu disarankan loh, bukan masalah nggak apa-apa, bayinya nggak akan kenapa-napa kok, ibunya nggak akan kenapa-napa, nggak hanya sekedar itu, malah itu disarankan. Apa bahasanya? Rekomendasikan. Bukan, itu kan bisa menjadi ini kan alami, apa namanya, induksi alami ya. Alami. Nah, daripada pakai induksi gitu. Ya gitu deh gitu. Iya. Terus nggak apa-apa dong, satu lagi kan, kalau misalkan istrinya lagi lagi ada yang bilang kalau misalkan ibu hamil itu kan kelihatan lebih bercahaya wajahnya, seksi ya, lebih seksi ya kan. Daripada nanti kalau habis melahirkan ditabok loh. Ini biasanya banyak ibu hamil itu yang merasa tidak percaya diri justru dengan badannya. Nah, sebetulnya pengalaman dari Bapak sendiri, gimana tuh menanggapi hal tersebut gitu kan? Pasti yang namanya ibu hamil itu berat badan naik, iya, kemudian perutnya tambah besar, patatnya tambah lebar, boobsnya juga tambah lebar, dan kemudian si ibu sendiri merasa tidak percaya diri gitu, dan mungkin hasrat nah itu dari penampilan dulu deh, aku belum nanya yang lainnya. Itu sebenarnya dari sisi suami gimana sih harusnya tuh nanggepin ketidakpercayaan diri si istri itu? Di situ kehadiran suami ya harus mungkin klise ya gitu kan, semua orang bilang kamu dari dulu sampai sekarang ya begitu kok gitu, aku suka kamu, aku cinta kamu apa adanya gitu segala macam. Tapi sebenarnya intinya gini, bahwa kehamilan itu bukan ditanggung sama istri doang, ya kan? Itu juga ada tanggung jawab sang suami, ya kan? Yang bikin istri sampai begitu siapa emang, makanya gitu kan. Terus kenapa harus merasa jadi
kok berubah ya gitu kan. Maksudnya ya sudah disadari sebelum dari jauh-jauh hari sebelum memang komitmen ingin punya anak atau komitmen pada sebelum saat mau menikah, ya kondisi ini memang harus dilewati dalam fase kehidupan gitu, fase kehidupan suami istri gitu. Jadi kenapa harus jadi nggak ini lagi nih, jadi ya kasarannya maaf ini udah nggak seksi lagi nih atau segala macem. Nah justru di situ harus di-clearkan dulu. Makanya sekarang suami istri itu bukan hanya nikah itu bukan hanya untuk menuhin frame Instagram doang ya foto-fotonya ya. Tapi emang harus komitmen. Jadi ya nggak usah jadi jangan heran gitu. Tolong suami jangan heran, dan mungkin buat istri juga jangan terlalu cuek gitu kan. Mungkin ya namanya kehamilan tadi saya bilang bareng-bareng, jadi pada saat untuk belajarnya, untuk mencari tahunya ya bareng-bareng juga, jadi biar sama-sama paham. Oke. Nah begitu ya dari pihak suami. Nah pertanyaanku yang berikutnya adalah tentang libido. Nah libido libido ini kadang-kadang istri itu ada yang justru libidonya naik ketika hamil, kemudian ada yang dia justru turun. Tapi yang namanya laki-laki, bener nggak sih, nggak akan nggak selalu bahkan seminggu sekali tuh minimal 1 kali tuh kebutuhan biologisnya harus dipenuhi, ya kayak gitu nggak sih kondisinya kalau dari suami, dari sisi suami, bener nggak sih buat laki-laki tuh paling tidak jangankan seminggu sekali, mereka setiap minggu tuh pasti punya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, ya nggak, bener nggak kayak gitu? Dibilang libido kalau misalkan dihitung seminggu sekali, sebulan sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sebenarnya itu kalau laki-laki tuh nggak ada patokannya sebenarnya. Oke. Gitu, betul kan, nggak ada patokannya. Tinggal sekarang si suami ini gitu kan, itu melakukan itu tuh apa sih? Apakah benar karena ya rasa kasih sayang, rasa cinta, atau sama memenuhi kebutuhan atau memenuhi kewajiban? Tergantung dari sisinya ya, kita masing-masing ya pendekatan suami istri ini ya gitu kan. Tapi kayak yang namanya laki-laki, ini rahasia buat ibu-ibu, itu paling gampang paling gampang dipicu. Oke. Paling gampang dipicu. Bohong namanya kalau laki-laki dipicu, enggak itu. Berarti bertanya-tanya itu. Jadi ibu-ibu, jadi yang namanya laki-laki itu sebetulnya mudah banget digoda, maksud digoda gitu. Lihat. Jadi ibu-ibu jangan gampang marahan kalau ngelihat di frame atau ngeliatin iklan dengan wanita yang kelihatan payudaranya montok dan sebagainya. Itu pun laki-laki pun terpicu seperti itu, seremeh itu sebetulnya. Betul. Hanya bisa jaga diri atau jaga nahannya doang ya. Nahannya doang dengan kegiatan kah, dengan bekerja kah, dengan puasa kah, dan berpikir lain-lain. Positif, Oke. gitu kan. Nah, begini, bagi ibu-ibu, nah nih aku mau nanya yang soal libido ibu-ibu yang sebetulnya itu tinggi gitu. Nah, dari kondisi seperti ini, melihat suami yang seperti itu, perlu nggak sih jalin komunikasi yang baik atau kejujuran dari si ibunya sebetulnya ke suami gitu. Kadang-kadang gini, kita nikah nih udah berapa lama sih sebetulnya? Ini sebagai narasumber saya ya. Kita nikah dari tahun 2011 gitu kan. Yang namanya bahasa kode kita berapa tahun di awal pernikahan. Itu lama banget loh bahasa kodenya. Nggak paham kadang-kadang. Nah, makanya tapi kita kan belajar gitu. Bener nggak sih gitu? Kalau misalnya saya pengen bilang sama suami kayak gitu, bener nggak kayak gitu menurut suami? Kalau misalnya aku lagi hamil nih, kondisiku oke, ke suami aku ngomong, aku pengen ya, misal seperti itu gitu, misal aku pengen ya gitu, dan aku tapi karena kondisiku hamil, kayaknya yang paling nyaman tuh yang bagian sini, di sini yang diraba, ini yang enggak. Kemudian aku yang paling enak di kayak giniin. Kemudian bahasa yang jujuran
aku enaknya di kayak gituin, perlu nggak sih sama suami sebetulnya jujurnya isi istri itu penting nggak buat suami tuh kalau ngomongin kayak gituan? Perlu. Kalau penting sih apa ya, tergantung mood suasana yang lagi dibangun sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan emang kalau dibilang perlu apa, bagus sih, maksudnya dikasih tahu seperti itu sih, komunikasi ya bagus lah gitu. Apa enggak, sama halnya kayak suami lagi pengen diapain sama istri juga ya ngomong aja gitu. Tapi kalau misalkan lagi dua-duanya lagi terbangun suasana kayak gitu, kayaknya itu ngalir aja deh. Jadi sebetulnya menurut suami seks selama hamil itu apa tetap perlu kan? Tetap perlu nggak sih? Nih satu lagi ya, pada saat memang lagi seks lagi dalam persalinan dalam kehamilan itu itu ini loh, apa namanya, momen-momen yang jarang-jarang, yang bukan jarang-jarang ya, kadang-kadang pada saat kita melakukan itu kita nggak kepikiran tuh nanti akan jadi gimana. Maksudnya belum dapat sorry. Ya, maksudnya gimana nih? Ya apalagi kalau misalkan pilihan suami istrinya sebelumnya berKB dengan suaminya yang memakai pengaman kan. Yang cuma pakai pengaman tuh nggak enak. Kurang enak maksudnya. Nah pada saat itu kan nggak mikir kan. Ya, jadi kesempatan buat bapak buat ngeluarin di dalam tuh tanpa rasa khawatir ya, terutama 35 gitu. Cuman masalahnya gini, nah yang berikutnya adalah kalau kondisi berat badan ibu sudah bertambah dan nggak pede, jadi perlu nggak sih kita ngomongin posisi yang paling sorry Mbak Dea ya, memang gini ya, kita spontanitas gitu. Perlu nggak sih kita bahas gitu loh, penting nggak gitu dari sisi suami, misal dari istri, karena kamu ini yang penting, yang harus ngomongin tuh laki-laki apa istri itu, ngomongin posisi yang paling aman dan nyaman dan enak untuk kita berdua, itu penting nggak ngomongin itu di awal? Penting sih. Penting. Dan bisa siapa aja yang lebih mulai duluan, bisa si sang istri yang mau request, ini aku kayak gini lagi begini, atau si sang suaminya punya inisiatif, kalau begini kamu rasanya gimana gitu kan. Jadi kan lebih care aja gitu, siapa aja boleh, bagus juga kalau suaminya malah inisiatif gitu. Ya kan? Jadi sebetulnya si suami nggak perlu takut gitu ya. Nah, buatmu ada nggak sih pesan, misalnya gue nggak peduli lu mau istrinya mau aman atau enggak gitu. Kemarin aku agak sedikit kaget gitu karena ada bahwa pernyataan, sorry aku nggak bisa sebut namanya, cuman gini, walaupun dokter aman, walaupun bilang tidak, komit aku tidak mau nge-seks selama kamu hamil tuh gimana? Kalau emang aku nemuin itu, aku tanya kenapa. Aku tanya balik kenapa gitu, alasannya apa gitu. Makanya aku bilang tadi, kalau misalkan dokter SPOG yang paling ahli di antara kita gitu kan, menyatakan itu secara medis itu tidak apa-apa gitu, terus siapa lagi yang mau didengarkan gitu? Mau tanya dokter Boyke gitu kan? Enggak juga. Nah itu dia, dokter saja sudah bilang aman, kenapa sih harus ragu gitu? Rata-rata biasanya kebanyakan mindsetnya adalah kalau misalnya melakukan hubungan seksual itu nanti kepala penisnya nyundulin kepala bayi, kasihan bayinya, padahal saya sudah bilang bahwa yang namanya bayi itu berada di yang namanya selaput ketuban, goyangan sedikit berasa di ayun kayak orang berenang aja seperti itu. Jadi harusnya tidak beralasan ya menurut suami, menurut kita berdua juga, bahwa ada ketakutan sendiri bayinya tuh kenapa-napa gitu. Dan apalagi di 36-5 weeks ke atas nih, orang udah mulai tapi masih sampai sekarang tuh masih banyak yang ketakutan, masih banyak yang enggan untuk, enggak lah kamunya kasihan sih, selalu alasannya dari laki-laki tuh kamunya kasihan kayak gitu. Padahal yang namanya ibu hamil itu juga butuh
butuh gitu, istilahnya kebutuhan biologisnya ada. Nah ini gimana nih solusi misal dari suami yang sebetulnya kebutuhan biologis dari laki-laki, kebutuhan biologis dari perempuan selama hamil nih? Gak ada yang berubah ya, maksudnya selama hubungan suami istri, entah itu even lagi masa kehamilan ataupun lagi enggak, atau misalnya lagi KB gitu kan, seharusnya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan emang ada kecenderungan yang tadi seperti Diana bilang, kayaknya ini mesti ulurin benangnya dari awal deh, kusutnya di mana sih gitu kan. Makanya kayak aku tadi awal-awal bilang gitu, yang namanya kehamilan, ingin punya anak, itu bukan ditanggung oleh salah satunya. Itu adalah tanggung jawab kita suami istri berdua gitu kan. Apa ya tadi aku mau ngomong apa ya. Jadi yang namanya kehamilan itu bukan hanya istri yang harus cari tahu pengetahuannya tentang kehamilan itu gimana sih. Suami juga harus tahu, bukan tahu cara bikinnya doang gitu. Ya kan? Apa sih kebutuhan dari istri dalam masa-masa kehamilan triwulan 1, 2, 3, 4 itu kan udah ada tuh. Udah secara medis, secara akademis itu juga udah ada, tinggal kita ikutin aja. Termasuk kebutuhan biologis kalau misalnya libidonya lagi tinggi, iya nggak? Ada. Nah, dan nggak perlu khawatir sekarang. Sekarang coba kita runut dari dokter secara medis, SPOG nggak apa-apa, nggak masalah, dianjurkan. Dari sang istri yang lagi mengandung, yang perutnya udah kayak balon misalkan gitu kan, bilang nggak apa-apa gitu kan, malah yuk gitu kan. Nah sekarang suami takut apa gitu kan, gitu. Nah jangan-jangan suaminya yang harus coba ke psikolog gitu atau dirunut gitu. Perlu nggak sih ke psikolog suaminya tuh kalau kadang-kadang kalau terlalu takut kayak gitu? Kalau udah parah begitu iya ya, takutnya apa nanti ke depannya itu begitu punya anak malah jadi semuanya serba takut. Kenapa alasannya karena mengkambing hitamkan anak, kasihan anaknya ya kan. Jadi aku bilang tadi, makanya ya sejak dari awal proses kehamilan suami istri itu harus bareng-bareng terlibat mengetahuinya fase-fase yang akan dilalui oleh sang ibu, calon ibu tuh bagaimana gitu. Ya memang sih pasti klise, aku kan kerja nih gitu kan, suaminya kan kerja, nggak ada waktu, kalau nyampe rumah juga udah malam, udah segala macam gitu kan. Tapi masa iya sih nggak ada kayak waktu sholat 5 waktu gitu, nggak bisa menyediakan untuk istrinya untuk berkomunikasi. Ya gitulah. Ingat ya ibu, pesan saya, laki-laki nih ngomong sendiri itu paling mudah digoda itu ada artinya itu hanya dengan melihat foto yang sedikit besar aja gitu ya, itu mereka sudah langsung ting gitu, tuh katanya bohong kalau laki-laki. Mohon maaf tapi yang dalam kondisi yang normal bukan yang kondisi yang tidak normal, itu suami paling mudah sebetulnya untuk dipancing kan, gitu. Laki-laki di dunia ini cuma ada 2 jenis, boleh nggak disebutin? Apaan? Nggak usah deh. Jangan, kalau menimbulkan kehebohan jangan dong, jangan disebutin. Nah jadi paling mudah dipancing gitu. Jadi katakan saja menurut saya pribadi adalah kalau saya lagi kepengen, saya katakan dong gitu. Jadi kalau misalnya kepengen ya aku ngomong, boleh nggak aku gini, aku lagi butuh nih gitu. Karena apa? Bener nggak sih nanti setelah lahiran udah nggak sempet lagi. Puasa berapa lama Pak? Kalau pas dulu habis lahiran Pak? 3 bulan ada nggak? Itu karena LDR-an. Oh, enggak yang LDR-an. Yang kemarin kayaknya lebih 3 bulan juga deh, bener. Kalau yang pertama mungkin. Oke. Karena yang aku bilang tadi di awal, karena semuanya serba baru. Dari saya pribadi juga ya baru jadi ayah, jadi punya istri yang hamil juga kan, semuanya makin belajar berproses kan. Tapi kalau yang kedua kan lebih smooth kayaknya. Karena udah tahu gitu yang pertama itu gimana gitu. Yang kurang-kurang di waktu pertama ya kita lengkapin lah yang di kedua. Iya, jadi waktu itu yang kalau ketiga mau. Jadi kalau yang kedua itu kondisi jahitan tuh kondisinya lebih bagus gitu. Jadi
memulainya juga nggak nyampe 3 bulan. Yang pertama itu puasa sampai 3 bulan, laki-laki puasa 3 bulan itu mau kayaknya itu spermanya kalau nggak dikeluarin itu disedot lagi, dihisap lagi sama badannya mereka sendiri gitu ya gitu. Kalau gitu kan, apalagi enggak sih. tetap aja gitu. Kayaknya kayak perempuan haid deh. Masa sih? Ya, dia akan meluruh. basah. Kadang-kadang mimpi basah Kalau juga. nggak mimpi basah dia meluruh kecampur sama air seni kayaknya. Gitu. Kayaknya Nggak ya. tahu, sorry ya, ini bukan bahasan Ini sotoy. kita nggak tahu. Nah begitu. Jadi sebetulnya ya bagi ibu-ibu yang kondisinya lagi hamil sekarang gitu ya, kemudian tidak ada kondisi masalah apapun gitu, biasanya efek yang terjadi setelah melakukan hubungan itu ada mengencang perutnya seperti kram kencang gitu. Kalau kondisinya tidak berlangsung lama itu wajar, itu namanya kontraksi palsu, efek dari misalnya efek dari oksitosin yang keluar gitu. Makanya aku bilang sayang banget gak sih dia lewatin momen-momen kayak gini, di mana aku bilang nih kepada para bapak-bapak, dilewatin di mana bobsnya para istri di kehamilan tuh tambah gede ya, nggak bener nggak, tambah seksi gitu kan. Kemudian kondisi liang vagina juga dalam tanda kutip tuh sedikit berbeda dibandingkan ketika ibu lagi nggak hamil. Jadi kalau misalnya para pak suami ngelewatin kayak gini, rugi nggak sih hitungannya? Rugi, utamanya itu nggak perlu pusing pakai pengaman. Lagi-lagi padahal saya tuh lagi pusing nyariin KB yang bagus loh. Ini ngomonginnya yang tanpa pengaman. Oke deh udah gitu. Nggak enak. Kurang enak. Enak. Jadi apalagi 35 ke atas gitu ya, tinggal apa namanya ya, udah tinggal keluarin aja gitu ya. Bener ya, bener. Iya, nggak usah pusing yang lain-lain lagi. Jadi sangat rugi banget gitu. Apalagi pulling stimulation nipple, kalau bahasanya tuh kalau di childbirth education tuh nipple stimulation. Nipple stimulation adalah stimulasi puting. Ini bisa ibu lakukan di foreplay, lakukan pelan-pelan. Pak jangan kekencengan Pak, ayo Pak pelan dikit Pak, gitu kan. Gitu. Itu adalah memicu keluarnya hormon oksitosin gitu, jadi dipancing gitu. Untuk apa sih? Ya namanya mesin butuh pemanasan, sama rahim juga butuh pemanasan. Dari apa? Dari oksitosin itu gitu. Jadi kalau misalnya sudah panas bagaimana, ya udah tinggal terjadilah proses persalinan. Kadang-kadang banyak yang ngeluh persalinanku lama, tapi coba begitu dicek, begitu cek beberapa dokter pasti ya, biasanya sorry aku sebut misalnya dokter Riana nih kan, aku banyak sering dengar gitu, dicek dalam gitu, ini jarang ditengokin sama suaminya ya, kayak gitu. Itu ketahuan banget buat melalui pemeriksaan dalam. Padahal hubungan seks selama hamil, terutama di atas 36 minggu itu bermanfaat banget loh buat bersalinan. Pengennya cepet tapi mau nyobain takut gitu. Itu gimana tuh kayak gitu tuh? Nyobain takut di 36 weeks ke atas gitu, atau perlu coaching posisi yang nyaman nih. Ada pengalaman nggak, atau malu nih ngomong nih? Mungkin ikutan kelas hypnobirthing-nya Diana. Biasanya kalau ini nggak aku share di hypnobirthing ya, di kelas yoga yang isinya perempuan semua, atau di kelas bukan hypnobirthing malam-malam yang biasa aku share malam-malam Sabtu malam mingguan. Nah kelas malam mingguan itu aku sering share tuh gitu. Itu posisi yang paling bagus bagaimana gitu. Oke, jadi sebetulnya yay or nay nih Pak Andri nih kalau misalnya seks selama hamil nih? Yay dong. Yay gitu. Nah oke nih, thank you banget buat ibu-ibu. Ada yang mau nanya nggak nih ibu-ibu? Atau ada yang suaminya di situ mau nitip pertanyaan, boleh apa? Boleh kok gitu. Kita belum sejam kan, belum adanya sejam nih kita.
Udah ada sejam belum kita? Sedikit lagi. Oh masih setengah. 30 menit kayaknya. Ya, ada pertanyaan nggak? Katanya bahasannya malam Jumat. Nah justru itu, justru itu kita tuh lagi bahasin yang itu gitu. Sekarang apalagi sekarang ada ibu-ibu nggak di situ yang lagi di atas 36 weeks gitu. Kondisinya sehat, bapaknya sehat gitu. Jadi banyak sekali yang karena dari kemarin tuh kayaknya butuh digeret bapaknya nih biar denger nih gitu. Jadi aku sengajain tadinya kita mau bikin Zoom, tapi tahu sendiri kan Zoom itu kayak lebih resmi gitu loh. Resmi gitu manggil sebenarnya pengennya manggilnya para bapak-bapak, tapi akhirnya aku sebagai founder bikin itu aja lah, IG live aja, nanti juga bisa di save gitu. Bapak-bapak bisa nanti dengerin dari sisi suami gitu bahwa untuk seks di kehamilan tuh selama aman aja gitu, kapan lagi gitu kali. Nah untuk keluar di dalamnya bolehnya usia berapa weeks ya gini, jadi ibu harus pastikan kondisinya sehat dulu gitu. Untuk keluar di dalam sebetulnya dari trimester 2 sudah bisa ibu gitu. Cuman memang kembali lagi nanti tanya ke dokternya. Aman gak nih dok gitu ya. Biasanya dari trimester 2 weeks di atas 20 lah. Kalau awal-awal memang tidak disarankan karena janin tuh lagi menempel, takutnya kontraksi jalurnya janinnya luruh, tapi kondisinya menunggu kondisi si bayi plasentanya kuat dulu di leher, di rahim, setahu saya ya. Nah itu aman-aman aja sih sebetulnya gitu. Nah silakan tanya dulu ke dokternya sih. Yang pertama pokoknya tanya dulu ke dokternya aman atau enggak nih gitu. Jadi setahu saya trimester 2 sudah bisa, misalnya 25, 26, 27 enak banget tuh dikeluarin di dalam ya. apalagi perutnya belum terlalu besar. Nah yang kita sarankan banget itu yang dari kalau dari di Child Birth Education itu di atas 36 weeks. Tapi kalau untuk trimester 2 konsultasikan dulu ke dokter, ibunya sehat, bayinya sehat, it's okay, nggak apa-apa dikeluarin di dalam. Saat konsultasi ke dokter suaminya ikut ya. Dan juga suaminya juga ikut diajak supaya dia denger gitu. Jangan cuma nunggu di mobil doang istrinya yang masuk. Gitu. Ada lagi nggak pertanyaan nih supaya Instagram IG Live ini bisa di save dan juga bisa ditonton juga sama para suami gitu. Kebetulan suamiku juga bukan apa ya namanya ya, bukan tipe-tipe orang yang belajar sendiri. Dia juga harus diajarin. Maksudnya gini, saya tipikal yang ngajarin gitu. Jadi harus ngegeret suami buat belajar dari saya baca buku, saya kasih tahu, Said, ini kayak gini loh, dia denger gitu. Tapi kan tahu sendiri kan, suami itu kan masing-masing tipenya dan rata-rata memang harus digeret. Nah, sampai sekarang sudah sekian sekian tahun pernikahan, ya sudah mulai ya aware kita mau ngapain dia sudah tahu gitu. Jadi misalnya saya kehamilan yang kedua nih, saya kayak gini, oh dia udah tahu. Saya kayak gini dia tahu gitu. Pokoknya intinya adalah kalau misalnya menginginkan gitu, istri menginginkan, ngomong nggak ke suami gitu harusnya. Ngomong aja nggak apa-apa. Nah kalau suami menginginkan, ngomong juga gitu. Itu dari sisi suami itu seperti itu, harus ngomong gitu. Jadi perlu nggak bahas sampai sedetil-detilnya posisi gitu, atau pakai misalnya nih ada kondisi di mana si ibu itu mengalami yang namanya frigid itu apa namanya, kering gitu. Jadi menurut suami itu harus gimana? Pahami nggak kondisi, harus membantu istri memahami nggak kondisi kayak gitu? Boleh, maksudnya
kalau misalkan kering kan berarti foreplaynya harusnya lebih lama, ya nggak sih? Ya. Suami dengar kalau kering foreplaynya lebih lama. Lanjut, Pak. Apa pakai itu alat bantu? Walaupun jarang ya kita ya. Aduh, lu buka rahasia aja lu sialan. Astagfirullahaladzim. BTI. Iya, kita. Nah, gini Bu, misalnya. Aduh. Nah, misalnya si istri ketika hamil itu mengalami kondisi hormonal di mana dia mengalami kering gitu. Jadi nggak ada masalah kalau menggunakan alat bantu ya. Contohnya yang kayak gini. Tahu kan ini apa? Nggak boleh buka ini, nggak boleh. Nah, gini aja pinggiran. Nah, gini aja belakang. Nah, kayak gini. Itu juga boleh banget gitu ya. Jadi jangan biarkan suami enak sendiri dan jangan biarkan istri enak sendiri, gitu, benar. Ya, jangan pakai sabun ya. Jangan pakai sabun. Lalu yang berikutnya kejar setoran nih. Ini kita bahasan terakhir ya, terakhirnya. Banyak sekali ibu-ibu atau bapak-bapak di trimester terakhir kurang di atas 36 itu melakukan hubungan seks tapi karena atas dasar kejar setoran, jadi nggak tahu enak nggak tahu enggak, yang penting hajar bleh gitu, kayak gitu oke nggak sih menurut suami? Apa enaknya? Nggak enak. Enggak lah, sesuatu yang dipaksakan itu pasti nggak akan enak gitu loh. Gitu. Jadi ya balik lagi, ini niatnya itu bukan kejar setoran, tapi untuk ini kejar setoran biar cepet persalinannya cepet datang. Ngapain dikejar, nanti juga datang sendiri. Gitu loh. Ya kan? Apa ya? Oh ya, jadi ingat ya, kadang-kadang orang terlalu terpaku sama hari perkiraan lahir kan. Kata dokter hari perkiraannya tanggal sekian gitu. Ya udah segisal mungkin kayak deadline tugas gitu, deadline kerjaan itu harus dikumpul, harus di submit gitu. Ya, enggak kan, persalinan kan tidak seperti itu gitu kan. Sama lah kayak itu panggilan alam lah, nanti yang tahu itu orang tuanya masing-masing kapan dia akan datang gitu. Jadi nggak usah dikejar, ditungguin aja. Yang penting pada saat dia datang kita siap. Nikmatin waktu berdua sebelum bayinya lahir gitu. Nikmatin waktunya berdua sebelum bayinya lahir. Ya, even apa? Baby moon. Ya, baby moon gitu. Even apa namanya? Karena membangun ambience untuk melakukan hubungan seks ketika si istri hamil besar itu tidak mudah. Jadi perlu nggak sih laki-laki tuh belajar lebih banyak lagi bagaimana dia harus membangun si ambience, suasana ruangan, dan menaikkan mood si istrinya juga, supaya ketika melakukan hubungan seks di 36 ke atas itu jauh lebih nyaman. Perlu belajar nggak tuh? Perlu dong, perlu belajar, perlu persiapan. Ibaratnya saat kamu sang suami saat pertama kali nembak minta jadi pacar atau mau jadi istri, itu kan perlu persiapan kan. Nah, sama halnya dengan semua ini gitu, pasti juga harus ada persiapan. Jadi jangan asar blah 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 blah. Kalau sudah di atas 36 week, effort banget Mbak, susah cari posisi yang bikin nyaman. Nah ini dia, aku kasih sedikit bocoran. Susah kalau memang berat badannya tidak terlalu berat banget, boleh woman on top Mbak. Cowgirl, tahu nggak cowgirl? Cowgirl itu berarti perempuan di atas, atau reverse cowgirl, berarti dibalik, perempuannya kebalik. Itu yang ada 2. Terus yang berikutnya adalah doggy style yang berikutnya. Kemudian kalau misalnya suami sudah mulai mau keluar, ibu boleh berubah posisi ke posisi yang missionary, nggak terlalu lama, nggak apa-apa gitu. Misalnya doggy nih Mbak gitu, misalnya pokoknya sama-sama enak deh. Kalau menurut saya, kalau berat badan tidak terlalu besar gitu ya dan masih bisa di atas,
ibu di atas deh, karena ibu bisa mengontrolnya sendiri gitu. Itu susah memang mencari posisi yang bikin nyaman, itulah. Tapi itulah pentingnya komunikasi, ya nggak sih? Iya nggak sih? Iya gitu. Apakah mau dibantu bantal gitu, itu suami loh yang bantuin, ya nggak? Betul sekali gitu. Jadi jangan pasif gitu ya para suami ya. Betul. Maksudnya ya harus kan gimana ya? Kalau misalkan kita bisa lihat mimik atau wajah dari pasangan kita masing-masing kan. Kalau misalkan suami atau istri, kalau misalkan lihat ada rasa yang tidak nyaman kan kelihatan. Jangan segan nanya istilahnya kalau misalkan emang rasa feeling kita ini ada yang nggak nyaman untuk pasangan, ya langsung segera ini aja tanya, rubah posisi atau bagaimana, atau gimana yang nyamannya seperti apa gitu. Ya kan nggak mungkin kan lagi seks itu diem-dieman kan, pasti komunikasi tetap bisa kan. Iya, karena masih kalau tahun-tahun pertama banyak kan diem, tapi please bangun komunikasi ya gitu. Aku tahu ini susah, tapi dicoba deh. Cari posisi yang nyaman, posisi missionary itu, atau setengah duduk deh, setengah duduk, posisi ibu di atas itu, kemudian bantulah pakai bantal, atau mau tiduran tapi setengah duduk kayak gitu. Lapoknya silakan diatur sendiri Bu, pakai bantal yang banyak biar tetap nyaman gitu. Sebetulnya masih bisa kok, kalau menurut pribadi saya sendiri, untuk posisi memang banyak gak nyamannya, tapi bisa diatur gitu. Makanya obrolinlah sama suami gitu ya, obrolin sama suami posisi gimana. Nanti kalau foreplaynya juga tadi sudah dipesenin, jangan sampai kalau yang lama dikit, kata suami tuh gitu. Ada pesan-pesan terakhir Pak Suami buat para Pak Suami yang lagi nyelainya, siapa tahu nanti nonton Instagram IG live ini tentang seks during pregnancy atau seks selama kehamilan. Ada pesan-pesan khusus nggak nih Pak? Ini udah biasa ya, pasti kalau misalkan bapak-bapak, suami-suaminya, ibu-ibu nih yang lagi nonton, pasti sebagian besar saya jamin pasti 70% itu suaminya pasti sungkan gitu. Yang pertama, kalaupun harus pakai ada bahasa-bahasa digeret gitu kan, bahkan untuk membahas ini, jangankan membahas ini gitu, diajak ke kelas ataupun ke dokter itu juga ada aja alasannya gitu kan. Jadi seolah-olah makanya ada yang gak nyaman, ada yang gak nyaman gitu kan gitu. Jadi memang ini mau nggak mau ya, ini kayak perlu kesabaran dari para ibu. Mungkin coba encourage suaminya gitu kan, dikasih pengertian bahwa ibu itu butuh suaminya gitu saat ini, bukan nanti pada saat menjelang melahirkan gitu kan, tapi selama fase kehamilan itu perlu yang namanya ada ditemani sama suami gitu, bukan sekedar ditemani ininya ya, fisiknya ya gitu, tapi suami juga bukan nggak mau, maksudnya istri juga harus nyampein kalau misalkan suaminya emang belum paham bahwa ini sebenarnya yang diharapkan dari ibu. Nggak apa-apa ibu tuntut aja gitu, yang diharapkan si sang istri kepada sang suaminya selama fase kehamilan tuh harusnya seperti ini. Kalau bisa kasih ininya ya, kayak rujukan atau mungkin materi atau apa, bukan jangan katanya gitu. Gitu. Jadi paling nggak bisa bacaan atau apa yang bisa suami bisa baca sendiri gitu. Biasanya pada nggak mau Pak. Gimana dong? Mana ya kalau kayak gitu, saya juga mesti ke psikolog kali ya. Makanya jadi ya kesadarannya itu loh, makanya saya balik lagi bahwa yang namanya kehamilan memang yang secara fisik pasti berubah kepada si sang ibu gitu. Tapi walaupun fisik yang berubah kepada sang ibu, yang namanya psikologis itu kan tanggung jawab kedua kan, suami istri kan. Itu adalah salah satu fase dari suami istri yang harus dilewatin gitu.
Jadi ya coba dibangun dulu lah itunya, bukan kesadaran ya, maksudnya kesepahaman lah gitu dulu. Sama lah pada saat kita suami istri, laki-laki dan perempuan itu berkomitmen untuk menikah gitu kan, berarti kan disamain dong visinya, kemauannya kayak apa segala macam. Begitu juga pada saat mau ingin punya anak gitu atau merencanakan kehamilan gitu kan, sama gitu. Itu hal-hal yang sama harus diomongin dua-duanya dan harus dijalanin dua-duanya, bukan salah satunya gitu. Itu kali. Oke, baik ibu-ibu, demikian. Ada lagi nggak nih? Aku tungguin kali aja ada satu pertanyaan sebelum aku tutup. Aku tuh satu pertanyaan sebelum aku close nih untuk live-nya seks selama hamil. Itu adalah pesan-pesan dari sisi suami gitu. Bagaimana suami saya sudah cukup teredukasi nggak? Kayaknya dia udah banyak keracunan sama saya ya. Jadi kalau saya mengajar, dia ikutan belajar gitu, karena dia mendengar suara saya sedikit demi sedikit dia paham, sedikit demi sedikit dia paham, lama-lama beneran paham gitu ya. Ada lagi nggak ibu-ibu? Terima kasih banget loh, dari tadi masih ada yang masih tetap stay dan mendengarkan kita. Ada lagi kah pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan tentang seks selama hamil ini, yay or nay? Tadi dari jawaban dari suami saya adalah yay saja gitu ya. Kita selama satu, dokter tidak melarang gitu, tidak melarang dan justru merekomendasikan. Ada lagi nggak Bu? Kayaknya nggak ada nih. Malu kali ya, nggak apa-apa ya, karena ini bahasan malam, kemudian udah gitu malam Jumat gitu, udah gitu memang banyak yang masih merasa tabu ya gitu, karena usia kita lah, orang udah nikah kok tabu gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu wajar. Nanti time by time kita akan terbiasa gitu. Yang penting jalin ya. Nanti silakan Mbak dan Ibu kasihkan lihat IG-nya bareng-bareng, pesan-pesan dari suami saya. Kayaknya ada pertanyaan nih satu. Saya kadang merasa takut untuk berhubungan, parno aja padahal udah 36 weeks. Nih ada dari dari Ibu ya. Parnonya karena apa nih? Nah, saya kembalikan lagi. Kita cari akar masalahnya Mbak dulu ya. Cari akar masalahnya, parnonya karena apa? Dari situlah kita bisa mencari cara untuk cari cara untuk solusinya. Tanpa diketahui akar masalahnya, parnonya kenapa, maka akan kesusahan juga akan cari solusinya gitu. Yang pasti diusahakan di 37 weeks ketika menginginkan dan kita ingin menggunakan hubungan seks sebagai cara salah satu induksi alami, lakukanlah dengan mindfulness. Mindfulness ya, istri senang, suami juga senang, lakukan dengan hati-hati dan lakukan dengan enak di kedua belah pihak. Jangan hanya sekedar kejar setoran saja begitu ya. Parnonya karena apa nih? Boleh nanti kalau join di komunitas WA group Dula Sahabat Ibu, atau kalau malu boleh japri. Jadi bisa kita urai nih benang kusutnya, sama kayak tadi suami saya bilang, diurai dulu benang-benangnya dari mana, sumbernya dari mana. Kalau tidak ada, terima kasih. Kurang-kurang dari saya mohon maaf, dan juga terima kasih juga, mohon maaf juga kalau ada kekurangan kata-katanya. Oke, dari kita terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di IG live berikutnya. Dadah. Terima kasih semuanya. Oh, belum, nggak jadi, perasaan jadinya kaku. Oh, berarti ibu harus membangun feeling, takutnya bayinya kenapa-kenapa. Tadi saya sudah share bahwa bayi di dalam itu ada air ketuban Bu, jadi kita goyang sedikit aja itu kayak diayun. Jadi dibandingkan ibu kena ke
polisi tidur naik motor yang gajruk-gajruk, malah hubungan itu yang dilakukan dengan nyaman, dengan goyangan yang tidak terlalu kencang itu justru lebih aman, Bu. Jadi ibu tidak perlu takut, tapi memang membangun keberanian ini butuh waktu memang, Bu, ya. Iya. Semoga udah nanti perlahan-lahan ya, Bu, kalau mau memang mencoba sudah 30 weeks. Ini manfaatnya banyak banget. Dicoba ya, gitu, diobrolkan bersama-sama. Lihat aja ininya dari awal tadi ya, gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Tadi saya di awal sudah jelaskan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.